Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi CH9, yaitu tentang indirect and mutual holding. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Nah, berikut ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rijal dengan NPM akhir 115. Kemudian yang kedua ada Narinda Hanif dengan NPM akhir 116. Yang ketiga Rizky Amalia dengan NPM akhir 161. Yang keempat Retna Dwi Sasmita dengan NPM akhir 165. Lalu yang terakhir ada Jasmine Najwa dengan NPM akhir 274. Sebenarnya ada struktur afiliasi. Jadi, secara umum dapat diklasifikasikan jadi 3 jenis utama. Yang pertama itu kepemilikan langsung atau direct holding. Jadi definisinya itu investasi langsung dalam saham dengan hak suara pada satu atau lebih entitas. Jadi, satu anak perusahaan misal satu anak perusahaan, parent itu memiliki 80% langsung di subsidiary A. Nah, terus beberapa anak perusahaan, parent memiliki 80% di A, 70% di B, 90% di C secara langsung. Jadi kayak, atas parent, bawahnya itu son gitu. Jadi langsung, eee, langsung dimiliki, begitu. Nggak seperti kayak yang contoh kedua ini, kepemilikan tidak langsung, indirect holding. Jadi definisinya itu investasi dalam entitas yang dikendalikan melalui entitas lain yang dimiliki langsung. Jadi semisal contoh, hubungan ayah, anak, cucu. Jadi, parent ini memiliki 80% A, dan A ini memiliki 70% B. Parent yang secara tidak langsung memiliki 56% B. Jadi, istilahnya itu si parent ini punya cucu, memiliki kep kepentingan di cucu, tapi secara tidak langsung, karena melewati si son ini, memiliki si anak ini. Nah, 56% itu dari 80% dikali 70%. Jadi kan 80%-nya parent itu dikali 70%-nya si B, jadi dia itu memiliki 56%. Nah, konsolidasi B itu bisa dilakukan karena kontrol lebih dari 50%. Jadi, juga memiliki juga dengan menggunakan, equity method. Jadi, yang bisa punya kontrol itu gara-gara dia, akuisisinya di atas 50%. Lalu afiliasi saling terhubung, connecting affiliates. Parent memiliki 80% A dan 20% B. Lalu A memiliki 40% B. Maka total kepemilikan parent B adalah 20% langsung dan 32% tidak langsung. Itu dari 80% dikali 40%. Gitu. Jadi total 52%. Maka B dapat dikonsolidasikan karena parent memiliki kepentingan pengendali. Lalu yang ketiga itu ada kepemilikan timbal balik, mutual holdings. Jadi contoh parent itu memiliki 80% A, dan A itu memiliki 10% saham parent. 10% saham parent berada dalam struktur afiliasi, sisanya 90% adalah saham beredar. Nah, A ini memiliki 40% B, dan B memiliki 20% A. Ini contoh kedua. Tidak ada kepemilikan langsung parent atas mutual holding ini, namun kompleksitas tinggi memerlukan perhitungan simultan untuk alokasi, eee, pendekatan pendekatan eh, dalam struktur kompleksitas tinggi memerlukan perhitungan simultan untuk alokasi pendapatan dan ekuitas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indirect holding father-son, grandson structure. Jadi konsep dasar dari struktur father-son and grandson ini itu menggambarkan kepemilikan berjenjang dalam grup perusahaan. Father atau pop atau parent itu memiliki saham mayoritas dari son atau anak perusahaan langsung. Son itu kemudian memiliki saham mayoritas dari grandson, anak perusahaan tidak langsung atau cucu perusahaan. Nah, contohnya, pada buku Pop, membeli 80% saham Sun. Sun kemudian membeli 70% saham Poi. Maka Pop secara tidak langsung itu memiliki 56 saham Poi, itu, hasilnya dari 80% kali 70%. Kenapa, tetap dikonsolidasikan meskipun Pop itu tidak memiliki saham langsung di Toy, ia itu tetap, mengendalikan Toy melalui Sun. Jadi, jika suatu entitas itu mengendalikan entitas lain, langsung atau tidak langsung, maka konsolidasi, laporan keuangan itu wajib dilakukan. Contoh, kasus dari Underig Holding Father Son dan Son Structure, di mana di sini misal diketahui Pop, itu memiliki laba 100.000, kemudian Sun 50.000 dan Poi 40.000. Di mana pendapatan konsolidasinya Pop, saham Pop dari Sun itu 50.000 dikali 80%, memiliki hasil 40.000. Kemudian Pop, saham Pop, dari Toy itu, eee 40.000 dikali 80%, dikali 70% sehingga memiliki hasil 22,4 ribu. Jadi total, laba yang dimiliki POP yaitu 100.000 tambah 40.000 tambah 22,4 ribu. Totalnya sebesar 162,4 ribu. Kemudian untuk NCI-nya, TOY, eh, langsung kan 30, secara langsung 30%, secara tidak langsung 70% kali 20%, sama dengan 14%, total 44%. Kemudian NCI di Sun itu 20% tidak dimiliki oleh POP. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa struktur father son and grandson itu membutuhkan perhatian lebih dalam yang pertama urutan pengakuan pendapatannya. Kemudian yang kedua, pembagian laba ke pihak non-pengendali. Ketiga, penyesuaian investasi antar entitas. Kemudian masuk materi selanjutnya yaitu holding tidak langsung, struktur afiliasi yang menghubungkan. Dan di sini ada contoh, Pet Corporation memiliki 70% saham di Sal Corporation dan 60% saham di T Corporation. Selain itu, Sal Corporation memiliki 20% saham di T Corporation. Nah, berikut ini diagram struktur afiliasi Pet Corporation dan anak perusahaan. Lalu di bawah ini ada tabel yang menjelaskan data mengenai investasi PET dan SAL. Pertama, investasi PET di SAL dengan akuisisi sebesar 70% pada 1 Januari 2017. Nah, di sini untuk biaya nilai wajar sebesar 176.400, kemudian dikurangi dengan nilai buku sebesar 164.400, jadi hasilnya itu 12.000, yaitu goodwill. Untuk saldo pada 31 Desember 2017, di situ sebesar 183.400. Kemudian untuk yang kedua, investasi PET DT sebesar jumlah akuisisi 60% itu pada 1 Januari 2016. Untuk biaya wajar sebesar 97.200, kemudian dikurangi dengan nilai buku sebesar 85.200, hasilnya 12.000, ini goodwill. Untuk saldo pada 31 Desember 2017 sebesar 115.200. Kemudian yang ketiga, untuk investasi SAL DT, jumlah akuisisi sebesar 20% pada 1 Januari 2013. Di sini nilai wajarnya sebesar 22.400, dikurangi nilai buku sebesar 22.400, untuk goodwill-nya 0. Kemudian saldo pada 31 Desember 2017 ini sebesar 38.400 dolar. Lalu metode ekuitas akuntansi untuk menghubungkan afiliasi. Di bawah ini, Sal membuat jurnal
untuk menghitung investasinya DT pada tahun 2018. Jurnal yang pertama yaitu kas pada investasi DT sebesar 2.000. Kemudian yang kedua investasi DT pada pendapatan dari T sebesar 4.000. Kemudian di sini juga ada jurnal, PET membuat jurnal untuk memperhitungkan investasinya selama tahun 2018. Yang pertama di sini ada investasi DT. Untuk jurnalnya sendiri yaitu kas pada investasi DT sebesar 6.000. Kemudian investasi DT pada pendapatan dari T sebesar 12.000. Untuk yang kedua, jurnal yang kedua yaitu investasi DISAL. Yang pertama itu kas pada investasi DISAL sebesar 14.000, kemudian investasi DISAL pada pendapatan dari SAL sebesar 13.800. Lalu di sini ada perhitungan untuk non-controlling interest. Yang pertama, NCI DISAL sebesar 30%, yaitu nilai wajarnya 269.000 ditambah 12.000 dikali 30%. Hasilnya 84.300. Kemudian dikurangi dengan keuntungan yang belum direalisasi dari SAL sebesar 1.500. Jadi NCI-nya yaitu sebesar 82.800. Kemudian untuk non-controlling interest DT sebesar 20%, yaitu perhitungannya 190.000 ditambah 12.000 dikali 20%. Hasilnya 40.400 dan NCI-nya 40.400. Kemudian untuk total NCI tinggal memindahkan saja yaitu 84.300 ditambah 40.400 dikurangi 1.500. Jadi hasilnya 123.200. Mutual holdings parent stock held by subsidiary. Jadi di sini kita harus mengerti dulu apa pengertiannya. Nah, pengertiannya sendiri adalah situasi di mana terdapat kepemilikan saham silang antara perusahaan induk parent company dan anak perusahaan atau subsidiary. Nah, yang dimaksud dengan saham silang itu adalah perusahaan induk memiliki saham pada perusahaan anak, dan anak juga memiliki saham pada perusahaan induk. Definisi dan mekanismenya itu kurang lebih yang saya sebut tadi itu juga bisa disebut dengan mutual holdings. Lalu parent stock held by subsidiary itu secara khusus akan mengacu pada kondisi di mana anak perusahaan memiliki saham induk perusahaan selain induk perusahaan yang sudah memiliki saham anak perusahaan. Nah, situasi ini tuh dapat menimbulkan kompleksitas dalam pelaporan keuangan konsolidasian karena adanya kepemilikan silang yang harus dieliminasi agar tidak terjadi double counting atau pencatatan ganda atau pengakuan laba yang tidak tepat. Nah, metode akuntansi yang dipakai itu ada dua, yang akan saya jelaskan. Yang pertama dengan treasury stock approach atau metode saham treasury. Kita sudah belajar saham treasury ini juga di pembelajaran AKM 2. Nah, terus yang kedua itu ada conventional approach method atau metode konvensional. Nah, treasury stock approach ini adalah saham induk yang dimiliki anak perusahaan dan dianggap sebagai saham treasury atau saham yang ditarik kembali oleh perusahaan. Nah, investasi anak perusahaan pada induk ini akan dibukukan dengan metode biaya atau cost method. Nah, yang terakhir juga ada neraca konsolidasi. Di dalam treasury stock approach ini, neraca konsolidasi saham induk yang dimiliki anak akan dieliminasi sebagai pengurangan ekuitas pemegang saham atau stockholder equity. Lalu yang kedua, membahas tentang conventional approach atau metode konvensional. Nah, metode konvensional ini apa sih? Nah, metode konvensional itu adalah investasi pada anak induk yang dibukukan dengan metode ekuitas atau equity method. Itu yang bedanya dengan treasury stock approach, karena treasury stock approach ini dia menggunakan cost method dan conventional approach ini menggunakan equity method, dan seluruh investasi silang dieliminasi sesuai dengan prosedur konsolidasi yang biasa untuk conventional approach. Lalu, induk perusahaan akan menjurnal constructive retirement atau pelunasan konstruktif atas saham yang dimiliki anak, sehingga laba dan ekuitas akan diakui di laporan konsolidasi yang mencerminkan kepentingan ekuitas benar-benar terjadi dan dimiliki oleh pihak luar. Nah, sebenarnya di sini juga saya mau membahas tentang implikasi dan tantangannya dalam metode ini. Yang pertama itu di pelaporan keuangan. Mutual holdings itu kadang memerlukan eliminasi yang tepat agar tidak melibatkan overstatement pada ekuitas laba konsolidasian. Itu juga akan menjadi suatu tantangan karena ada beberapa yang perlu diperhatikan. Dan untuk legalitasnya juga, itu meskipun secara teknis itu legal, struktur ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait pengurangan modal tanpa prosedur yang benar. Maka dari itu harus benar-benar disusun sesuai dengan prosedur. Karena efeknya itu mirip dengan perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri melalui anak perusahaan. Nah, itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita bahas hari ini. Tapi mirip. Nah, ada juga prosedur untuk pembedanya, maka dari itu harus dipahami benar-benar akan prosedur tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah kontrol dan kepentingan. Struktur mutual holding ini dapat mempengaruhi distribusi laba.
dan kontrol manajemen, sehingga perlu transparansi dalam pelaporan pada tata kelola perusahaannya. Selanjutnya, subsidiary stock mutually held. Jadi, ini tuh terjadi karena anak perusahaan saling memiliki saham satu sama lain. Kemudian, saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak dianggap saham beredar dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, pendekatan akuntansi yang digunakan itu ada yang treasury stock approach, itu cocok jika anak perusahaan hanya memiliki saham induk dan tidak digunakan jika anak perusahaan saling memiliki saham. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah conventional approach. Jadi digunakan saat saling terjadi kepemilikan antar anak perusahaan. Kemudian menghitung laba bersih konsolidasi dengan sistem persamaan simultan. Nah, prinsip laporan konsolidasinya itu mengeliminasi pendapatan antar perusahaan dan saldo investasi. Tidak boleh mengandalkan pengakuan aset, ekuitas, atau laba. Dan mengakui kepentingan pengendali NCI sesuai proporsi. Metode pencatatannya ada metode ekuitas dan metode biaya. Metode ekuitas digunakan oleh perusahaan induk dan anak perusahaan terhadap anak perusahaan lainnya jika memiliki pengaruh signifikan. Pada metode biaya, bisa digunakan jika pengaruh tidak signifikan atau untuk menyederhanakan pencatatan meskipun ada kendali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.